Beliau Az-Zahabi berkata, "Wa'lam anna katsiran min hadhil kaba'ir bal 'ammatuha illa al-aqal yajhalu khalqun katsirun min al-ummah tahrimahu." Ketahuilah banyak orang-orang ya atau banyak dosa-dosa besar ya, bahkan kebanyakannya atau hanya sebagian kecil ya, kecuali sebagian kecil, kebanyakan dosa-dosa besar tersebut tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Banyak orang tidak tahu ini hukumnya haram. Ya, bahkan banyak orang tidak tahu misalnya sihir itu haram. Banyak orang tidak tahu jimat itu haram. Banyak orang tidak tahu pelet itu haram ya. Wa ma balagha zajr fihi walal wa'id ya. Wa ma balagha zajru fihi walal wa'id. Tidak sampai kepada dia ilmu tentang pengharaman tersebut dan peringatan tersebut. Maka orang yang seperti begini perlu diperinci. Fayambaghi lil alim ala yasta'jil alal jahil. Maka seorang yang alim jangan terburu-buru memberi vonis hukum kepada orang yang jahil. Bal yarfuqu bihi, hendaknya dia lemah lembut kepada orang yang seperti ini. Itulah banyak misalnya pembantu-pembantu orang kampung, dia enggak ngerti ya. Dia kerja di rumah majikannya supaya majikannya tidak marah-marah sama dia, maka terkadang dia kasih sesuatu di makanannya. Dia enggak tahu itu sihir misalnya. Atau dia mengambil darah haid majikan perempuannya, kemudian dia mantra-mantra ini disimpan di bawah kasur misalnya, sehingga tadinya majikannya suka marah-marah, sekarang lembut-lembut ya. Kenapa? Karena sudah disihir. Dia tidak tahu ini hukumnya apa? Haram. Mungkin di kampung disuruh kamu begini supaya kamu nanti majikanmu baik. Ya dikasih, tidak ngerti. Banyak. Oleh karenanya orang yang mengetahui mereka melakukan demikian hendaknya berlemah lembut kepada orang yang jahil dan ajarkan kepada dia apa yang Allah ajarkan. Terlebih lagi jika ternyata orang tersebut yang belajar sihir itu ya baru saja masuk Islam. Qad nasha'a fi biladil kufr al-ba'idah, dan dia ternyata telah tumbuh berkembang di negeri-negeri kafir yang jauh. Wa usira wa juliba ila ardil Islam, atau kemudian terjadi perperangan sehingga kemudian dia ditawan dan dibawa ke negeri Islam. Ini Imam Zahabi berbicara tentang masa dia di abad ke-8 ya. Yang mungkin terjadi peperangan antara kaum muslimin kaum musyrikin. Wa huwa Turki kafir, bisa jadi dia seorang Turki yang kafir ya. Yang kemudian dia belajar ilmu sihir. Au Kurji ya. Satu kota Kurji Azerbaijan ya. Musyrik, dia orang musyrik, la ya'rifu bil Arabi, tidak mengerti bahasa Arab. Kemudian dibeli oleh seorang penguasa ya, yang dia tidak mengerti tentang bahasa Arab, tidak punya ilmu ya. Kemudian susah baginya untuk mengucapkan syahadatain ya. Artinya dia ingin menyampaikan Az-Zahabi bahwasanya ada orang melakukan sihir karena tidak apa? Tidak mengerti. Bagi kita menghadapi orang seperti ini, maka hendaknya kita bersikap lemah lembut ya. Dia tidak mengerti. Jangan ada yang berkata, "Masa dia tidak mengerti? Kenapa dia tidak bertanya?" Bagaimana dia bertanya sementara tidak terbetik dalam benaknya ini haram? Dia tidak tahu. Baru masuk Islam misalnya. Ya, dia tidak mengerti. Maka tidak serta-merta kita memvonis orang-orang seperti ini ya. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Maka kami tidak akan mengadab sampai kami utus rasul kepada mereka. Ini intinya. Imam Zahabi berpendapat ada namanya udzur bil jahal. Udzur bil jahal. Seorang dapat udzur karena kejahilan. Bahkan orang yang melakukan sihir bisa jadi dia tidak mengerti hukumnya sama sekali. Tidak mengerti itu haram apalagi syirik. Bagaimana bisa terjadi? Mungkin dia dahulunya tinggal di negara kafir dan dulu dia sudah main sihir. Kemudian dia masuk Islam. Sudah masuk Islam dia masih praktek sihir, dia enggak ngerti kalau itu hukumnya haram. Ya. Mau bertanya haram atau tidak terbetik dalam benaknya haram atau tidak, sehingga dia tidak mungkin untuk bertanya. Atau dia pergi ke negara Islam, dia tidak tahu bahasa Arab, bagaimana mau ngobrol sama orang Islam yang pakai bahasa Arab, sehingga dia kemudian melakukan praktek sihir tersebut meskipun dia sudah masuk Islam. Maka orang seperti begini, kata Imam Zahabi rahimahullah taala, maka kita kasih uzur ya. Dan demikian juga di tanah air kita terkadang orang-orang saudara-saudara kita terjerumus dalam kesyirikan. Mereka tidak tahu. Sejak kecil sudah dicekoki kalau kamu dapat masalah minta ke kuburan. Minta ke kuburan. Ya, minta mbah ini dia enggak tahu kalau ternyata apa? Syirik. Dia enggak ngerti ya.
Sudah dicikoki sejak kecil, kalau kamu ada masalah, serulah ya Abdul Qadir Jailani. Dia enggak ngerti kalau itu apa? Syirik. Kenapa enggak tanya? Bagaimana dia mau tanya? Seakan-akan suatu perkara yang jelas-jelas boleh, tidak terbetik dalam benaknya itu adalah haram, sama sekali enggak terbetik. Maka orang seperti ini tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita kafirkan. Karena dia ngerti. Oleh karena Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang meminta kepada kuburan Ahmad Al-Badawi. Kenapa? Tidak ada orang yang mengingatkan kepadanya bahwasanya itu hukumnya syirik. Dan ini menunjukkan hukum yang jelas bahwasanya tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran menjadi kafir, tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan menjadi apa? Musyrik. Bisa jadi mereka tidak mengerti sama sekali akan hukumnya. Tapi tugas kita sebagai para dai yang menyuruh kepada tauhid harus menjelaskan hukumnya ini syirik, hukumnya apa? Kufur. Adapun orangnya divonis musyrik atau kafir urusan kedua. Yang penting kita memvonis hukum perbuatan tersebut itu harus agar cahaya nubuwah, ya ajaran Rasulullah SAW tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka harus disampaikan. Tidak boleh kita diamin aja. Gara-gara pakai, gara-gara enggak enak, ya nanti ribut. Sampaikan aja, ya sampaikan dengan cara kelembutan. Tanpa harus memvonis para pelakunya. Para pelakunya itu urusan belakangan, divonis atau tidak, dilihat kemaslahatan, ya apakah sudah memenuhi persyaratan untuk divonis atau tidak, itu masalah kedua.